Selamat pagi pada Bapak Ibu. Untuk tutorial mengerjakan atau mengisi e-raport untuk yang semester genap. Untuk pengisian raport pada semester genap tidak perlu Bapak Ibu ke sekolah, tapi bisa menggunakan internet dari rumah dengan alamat seperti ini: http://119.2.166.28154. Ini bisa Bapak Ibu kopikan. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu isikan untuk email Bapak Ibu sama pada semester gasal. Jika Bapak Ibu lupa untuk email dan sandinya, bisa menghubungi saya atau Bapak Ridwan. Di sini silakan diisikan passwordnya, kemudian klik masuk. Kemudian yang perlu diisi yaitu nanti pada perencanaan dan penilaian. Pertama yaitu di bagian perencanaan, kemudian kita mengisikan ke rasio nilai akhir. Silakan Bapak Ibu isikan rasio nilai akhir di sini. Bisa saja untuk pengetahuan 50, keterampilan 50, atau bisa saja kalau Bapak Ibu mengajar non produktif, pengetahuan bisa saja 30, kemudian untuk yang keterampilan 70, atau bisa saja dibalik untuk yang pengetahuan 70, yang keterampilan 30. Silakan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian setelah menentukan rasio nilai akhir, silakan Bapak Ibu klik simpan. Kemudian masuk ke menu masih dalam perencanaan, penilaian, pengetahuan. Silakan Bapak Ibu tambahkan data di sini. Kemudian dipilih kelasnya, rombongan belajar, dan mata pelajaran yang akan diisi. Karena kita akan mengisikan nilai rapot kelas 12, maka di sini hanya ada ulangan harian ataupun tugas. Misalkan saja di tempat saya mengisikan UH, itu nanti sebagai ulangan harian, dan TGS sebagai tugas. Kemudian untuk tekniknya, untuk yang UH saya pilih tes tertulis, untuk yang tugas saya pilih penugasan. Kemudian untuk bobot di sini bukanlah prosentase, tapi bobot antara ulangan harian dan tugas. Bisa diisikan 1 dan 1, atau bisa diisikan 1 dan 2. Kemudian untuk KD-nya, KD yang tercantum di sini adalah KD dalam 1 tahun. Karena di sini kita sudah semester genap, maka tentu saja
yang kita cari adalah KD yang semester genap. Seperti di tempat saya, kebetulan untuk KD 3.1 sampai dengan KD 3.7 itu sudah saya sampaikan di semester gasal. Maka KD saya di semester genap ini tinggal 3.8 sampai dengan 3.13. Ini pun saya bagi untuk yang ulangan harian sama tugas. Bisa saja untuk 3.8, 3.9, 3.10 saya berikan di ulangan harian. Kemudian di 3.11, 3.12, 3.11 saya berikan di tugas. Atau bisa saja Bapak Ibu isikan semuanya seperti ini juga bisa. Namun nanti semuanya nilai juga harus diisi seperti ini. Kalau di tempat saya adalah di mapel saya seperti ini. Jadi yang ulangan harian adalah KD ini, yang tugas KD ini. Setelah menentukan KD, kemudian kita simpan. Silakan tambahkan semua mapel dari yang Bapak Ibu ajarkan. Kebetulan di kelas 12 saya hanya mengajar satu mapel, yaitu desain media interaktif. Berarti untuk perencanaan penilaian pengetahuan di tempat saya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk perencanaan penilaian yang keterampilan. Kita pilih perencanaan penilaian keterampilan. Kemudian silahkan Bapak Ibu tambahkan data di sini. Kemudian pilih tingkat kelas, pilih rombongan belajar, pilih mata pelajaran, kemudian pilih teknik penilaian. Untuk teknik penilaian pada mata pelajaran produktif minimal harus ada 2, kinerja dan proyek. Namun untuk mata pelajaran non-produktif silakan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Bisa kinerja dan proyek, atau bisa proyek saja, atau kinerja saja, atau portofolio. Karena mata pelajaran saya adalah produktif, maka yang saya pilih nanti adalah ada kinerja dan proyek. Saya mengisikan yang kinerja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada bobot. Bobot di sini adalah merupakan prosentase dari jumlah teknik penilaian yang akan saya isikan. Karena rencana saya akan mengisikan kinerja dan proyek, berarti ada 2 teknik penilaian, maka keduanya nanti kalau saya jumlahkan ada 100. Bisa saja diisikan 50-50 atau 40-60 atau 70-30, tergantung karakter mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini saya akan mengisikan 50. Untuk yang proyek rencana saya juga nanti saya isikan 50. Kemudian aktivitas penilaian, karena di sini kinerja, di sini saya samakan kinerja. Kemudian untuk pembagian KD seperti pada perencanaan penilaian pengetahuan, KD yang Bapak Ibu berikan disesuaikan dengan semester genap. KD yang muncul di sini adalah
KD selama 1 tahun. Kinerja di sini saya sampaikan di 4.8, 4.9, 4.10. Kemudian saya simpan. Ini baru satu mapel aktivitas penilaian kinerja, teknik penilaian kinerja. Kemudian saya tambahkan lagi tingkatnya kelas 12, rombongan belajar 12 mata pelajaran desain media interaktif, teknik penilaian tadi kinerja sudah, sekarang saya isikan yang proyek. Kemudian bobotnya adalah 50. Di sini saya isikan proyek. Karena tadi yang kinerja saya sudah mengisikan pada KD 4.8 sampai 4.10. Sekarang di sini saya isikan yang 4.11, 12 dan 13. Kemudian saya simpan. Ini sudah selesai satu mapel. Karena saya hanya mengajar satu mapel di kelas 12, berarti untuk perencanaan penilaian saya sudah selesai. Kemudian di sini ada bobot keterampilan. Maksudnya bobot keterampilan di sini jika Bapak Ibu ingin mengedit bobot keterampilan yang sudah dimasukkan di perencanaan tadi. Kalau kita lihat di sini bisa dirubah. Kinerja mungkin dirubah menjadi 60, proyek menjadi 40. Ini bisa saja. Ini kita perlukan jika Bapak Ibu ingin mengedit penilaian keterampilan yang sudah Bapak Ibu lakukan di sini. Karena untuk mengedit di sini kita tidak bisa mengedit di sini tidak bisa. Tapi untuk mengedit bobot di sini adalah di bagian bobot keterampilan. Untuk perencanaan penilaian sudah cukup dan sudah selesai. Kita kemudian masuk ke penilaiannya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Tingkat kelas 12, rombongan belajar 12 mata pelajaran desain interaktif. Perencanaan penilaian, karena pada saat merencanakan penilaian pengetahuan ada UH dan TGS, di mana UH adalah ulangan harian, TGS adalah tugas, maka dua-duanya apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan harus diisi semuanya. Yang pertama adalah tugas, ulangan harian. Silakan Bapak Ibu isikan di sini nilainya, nilai ratusan, bisa 70 atau 80 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu isikan semuanya. Setelah selesai, silakan Bapak Ibu simpan. Contohnya saya isi dulu 60. Kemudian silakan Bapak Ibu simpan. Ini baru satu mata pelajaran pada perencanaan nilai ulangan harian. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk yang tugas. Sama kita isikan nilainya. Kemudian kita simpan lagi.
Untuk penilaian pengetahuan sudah selesai, kemudian masuk ke penilaian keterampilan. Tingkat kelas silakan Bapak Ibu pilih, rombongan belajar, mata pelajaran, rencana penilaian. Karena saya tadi memasukkan ada 2, kinerja dan proyek, maka keduanya harus diisi. Silakan dimasukkan nilainya. Kemudian kita simpan lagi. Kemudian kita masukkan lagi. Karena tadi yang kinerja, sekarang yang proyek. Kemudian disimpan. Penilaian kita sudah cukup, yaitu memasukkan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kemudian Bapak Ibu juga harus memasukkan penilaian sikap. Silakan Bapak Ibu tambahkan di sini. Kemudian pilih kelas, pilih rombongan belajarnya. Kemudian di sini akan muncul nama siswa 1 per 1. Silakan Bapak Ibu masukkan. Kemudian tambah data. Di sini silakan Bapak Ibu memasukkan tanggal kapan Bapak Ibu melakukan penilaian sikap. Di sini sudah ada keterangannya. Untuk integritas itu adalah yang termasuk integritas adalah ini, religius ini, nasionalisme ini, dan seterusnya. Contohnya di sini saya memasukkan nilai sikap pada bulan Februari tanggal 5. Kemudian butir sikap yang saya masukkan adalah pada nasionalis. Catatan perilaku silakan Bapak Ibu isikan. Mungkin dalam nasionalis, yang masuk dalam nasionalis adalah ada rela berkorban, taat hukum, unggul, disiplin, berprestasi, cinta damai. Contohnya saya ingin memasukkan yang berprestasi, maka bisa Bapak Ibu lakukan catatan perilakunya. Anak tersebut berprestasi dalam mata pelajaran produktif. Setelah itu silakan Bapak Ibu simpan. Di sini sudah masuk Aldi Firnanda. Kemudian tambahkan data lagi. Tingkat kelas 12, rombongan belajar, nama, karena tadi Aldi sudah, kemudian kita memasukkan Desi Rahmayani. Kemudian tambah data. Tanggal silakan Bapak Ibu masukkan. Kemudian butir sikapnya yang ingin dimasukkan adalah dipilih mungkin religius. Catatan perilaku bisa saja anak tersebut rajin dalam sholat berjamaah. Kemudian simpan.
Silakan masukkan semua siswa di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu mengajar. Kemudian setelah penilaian sikap selesai, silakan Bapak Ibu kembali ke beranda. Kemudian jangan lupa apa yang sudah kita masukkan tadi di bagian generate nilai. Ini Bapak Ibu klik agar menjadi update. Karena selama ini belum di-generate, nilai belum masuk ke bagian rapot. Langkah ini juga harus dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan perubahan nilai. Setiap melakukan perubahan nilai, generate nilai, ini harus selalu diklik atau diperbarui. Kemudian setelah ini selesai, yang perlu diingat, karena kebanyakan Bapak Ibu setelah selesai melakukan generate nilai, dianggap tugas Bapak Ibu sudah selesai. Ini yang paling banyak dilakukan Bapak Ibu. Padahal masih ada, yaitu Bapak Ibu harus melakukan pengecekan nilai yang Bapak Ibu lakukan atau yang baru saja diinputkan, yaitu dari bagian monitoring dan analisis. Kemudian silakan Bapak Ibu klik rekap nilai. Dipilih kelasnya. Kemudian mata pelajarannya apa? Nanti di sini akan muncul nilai yang sudah Bapak Ibu masukkan. Kalau nilai yang di sini belum sesuai atau belum sesuai dengan keinginan seperti yang Bapak Ibu inginkan, maka harus diedit sesuai dengan nilainya. Kalau nilai pengetahuan yang salah, maka juga masuk ke penilaian pengetahuan. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, setelah selesai melakukan generate nilai, tugas Bapak Ibu adalah belum selesai. Sebelum melakukan pengecekan nilai yang Bapak Ibu inputkan, yaitu dari monitoring dan analisis, kemudian silakan masuk ke rekap nilai. Setelah masuk ke rekap nilai ini, nilai yang Bapak Ibu masukkan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, berarti baru tugas Bapak Ibu menginputkan nilai sudah selesai. Tutorial ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru yang tidak mempunyai tanggung jawab sebagai wali kelas ataupun kurikulum. Untuk yang bertanggung jawab sebagai wali kelas, nanti akan ada tambahan tersendiri. Demikian, semoga dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.